Puji Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan akan kabar baik ini, saya mengajak semua kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran-Mu ini. Biarlah Tuhan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang terpancar di hadapan kami semua, bahkan dapat memancarkan hati kami semua yang akan menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami berterima kasih mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herol Malingkas. Puji Tuhan, materi firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Ciuman Seorang Lawan, yang terambil di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-6, yang berbunyi bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ciuman adalah merupakan suatu bahasa komunikasi yang menggambarkan atau menunjukkan rasa perhatian, rasa kasih sayang, rasa hormat, serta menggambarkan rasa sukacita. Nah, kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, 29 ayat yang ke-11, kita melihat di sana ada pertemuan antara Rahel dan Yakub, atau keluarga daripada Laban, saudara ibu daripada Yakub. Kita lihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 11, kita bisa lihat. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-11. Itu disebutkan pertemuan antara Yakub dengan Rahel, atau keluarga dari Laban, orang tua daripada Rahel. Kita lihat di sini bahwa di dalam ayat 11 yang berkata bahwa kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka beralih Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Dan kalau kita baca ayat 13, segera sesudah Laban mendengar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlari ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Jadi di sini kita lihat bahwa ciuman antara Rahel dan Yakub ini menggambarkan ciuman kekeluargaan. Ciuman kekeluargaan yang tentu saja dibarengi dengan rasa sukacita atau rasa gembira, karena mereka dipertemukan, yang walaupun mereka masih saudara, karena orang tua daripada Yakub itu dengan bapak daripada Rahel itu, yaitu Laban, merupakan kakak beradik. Sehingga di sini juga Rahel, Yakub dalam hal ini mendapatkan sambutan yang hangat oleh keluarga Laban. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-13 di pasal 29 Kejadian ini bahwa Laban pun terharu, bahkan pun disebutkan dia menangis, dia mencium dan menangis, karena dia sangat gembira, rasa terharu, karena dia boleh lagi dapat berjumpa dengan saudaranya atau keponakannya, yaitu Yakub. Jadi di sini jelas sekali bahwa sebuah ciuman ini memang suatu ekspresi, ya, suatu ekspresi di dalam
kehidupan kita sebagai makhluk sosial, untuk tentu saja kita sangat mendambakan, merindukan agar supaya kita terus dapat menjalin hubungan antara satu dengan lain, terutama hubungan kekeluargaan. Dan di sini sangat jelas sekali bahwa bahasa komunikasi ini sangat penting sekali untuk menjaga agar supaya hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan kekeluargaan itu akan terus dapat menjadi kuat di dalam suatu hubungan sosial di masyarakat. Dan juga kita perhatikan bahwa di dalam Alkitab juga kita melihat ada suatu pertemuan yang disertai dengan bahasa komunikasi, yaitu ciuman, di mana kita lihat bahwa ada kisah selanjutnya dari kitab Kejadian tadi yang kita baca, masih berkaitan dengan Yakub, di mana kita baca di dalam Kejadian pasal 33 ayat 4. Di situ ada pertemuan antara Yakub dan Esau, ya. Kita tahu bahwa Esau ini adalah saudara daripada Yakub, yang dimana tentu saja mereka sempat bermusuhan, ya, ketika hak kesulungan yang diambil daripadanya oleh Yakub, tentu saja dengan cara yang disebutkan dalam Alkitab bahwa dia menukarkan, ya, kita baca yaitu, ya, kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke 33, ya. Kejadian pasalnya yang ke 33 ayatnya yang keempat, kita baca di situ. Disebutkan bahwa tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah yang beserta dengan engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Jadi di sini jelas mereka bertemu dan mereka saling berpelukan dan berciuman. Ini ada merupakan suatu bahasa komunikasi yang tentu saja ini adalah satu kerinduan atau rasa rindu yang sangat luar biasa, karena mereka telah berpisah dengan cukup waktu yang lama. Dan tentu saja ciuman mereka ini adalah merupakan suatu hal yang sangat baik, karena ternyata Esau tidak mendendam lagi terhadap saudaranya Yakub. Jadi di sini kita lihat jelas bahwa bahasa komunikasi, yaitu berciuman adalah menggambarkan tentang cinta dan kasih sayang, menggambarkan tentang kerinduan, rasa hormat, ya, serta tentu saja suatu bahasa komunikasi yang mendasari dengan kasih yang sangat kuat di dalam kehidupan setiap kita yang tentu saja memerlukan kerjasama antara satu dengan yang lain. Kita lihat juga di mana di Alkitab juga menyebutkan bahwa terjadi bahasa komunikasi, ya, ciuman antara Naomi dan Orpah di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-9. Kita bisa lihat di sana bahwa ketika Rut ingin ketika Naomi ingin kembali ke tanah Yudea,
karena di mana dia telah merasa sedih, merasa tidak diberkati di tanah Moab, sehingga dia hendak kembali ke tanah Yudea, tanah Israel, sehingga dia berkata kepada kedua mantunya, ya kita tahu bersama bahwa suami Naomi telah meninggal dan dua anaknya juga meninggal, sehingga tinggal Naomi sendiri dan dia harus kembali ke tanah Israel atau tanah Yudea. Sehingga dia berkata kepada Orpah dan Rut bahwa kembalilah kepada orang tua kalian masing-masing. Akan tetapi kalau kita baca di dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke 9 itu, dia berciuman dengan kedua mantunya, terutama kepada Orpah, sehingga mereka menangis. Jadi satu bahasa komunikasi yang menggambarkan tentang kesedihan, kerinduan, karena di mana mereka akan berpisah dengan waktu yang cukup lama dan tidak tahu apakah akan berjumpa lagi atau tidak. Jadi di sini fakta-fakta jelas sekali bahwa ciuman adalah satu bahasa komunikasi yang disampaikan di dalam firman Tuhan untuk menggambarkan hubungan antara saudara, keluarga, teman, bahkan pun suami istri atau pasangan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kita lihat bagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayat 16 mengenai cium kudus, ya kita kenal dengan cium kudus. Juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-26 dan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-14. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-14. 1 Petrus 5 ayat 14 disebutkan di sana bahwa berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Amin. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa Paulus menuliskan kepada orang-orang pilihan atau orang-orang yang diberkati Tuhan bahwa tentu saja ini adalah merupakan satu bahasa komunikasi yang harus diteladani, ya, sehingga hubungan antara jemaat, hubungan antara keluarga, atau hubungan antara masyarakat, hubungan antara semua manusia tentu saja harus tetap menjaga yang namanya hubungan yang disebutkan sebagai hubungan yang didasari dengan kasih, cinta kasih, dengan kerinduan, dengan rasa hormat, dan tali persaudaraan, yang itu yang menjadi pokok yang menjadi pokok pembahasan kita pada saat ini, yaitu sebuah ciuman. Akan tetapi kalau kita berlanjut, kita memperhatikan bahwa kenapa judul pada saat ini adalah ciuman seorang lawan. Memang jelas sekali bahwa di dalam pembacaan kita pada saat ini di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-6 bahwa menyebutkan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yang pertama yang awal saya sampaikan tadi adalah di mana kita membahas atau kita menjelaskan bahwa ciuman itu adalah merupakan satu anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya, agar supaya kita terus menjaga hubungan yang baik, ya, hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Akan tetapi kalau kita baca di dalam bagian B daripada Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-6 ini, bahwa tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, di sini tentu saja kita memiliki satu contoh, ya, satu contoh di dalam Alkitab. Semua orang Kristen tahu siapa Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Yesus, ya. Dan Yudas Iskariot ini tentu saja dia itu memiliki bakat, talenta, ya. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak memiliki bakat atau memiliki talenta, maka tidak mungkin Tuhan Yesus mengangkat dia sebagai bendahara di dalam perkumpulan Tuhan Yesus dan muridnya. Akan tetapi kemudian Yudas Iskariot ini hatinya telah dicondongkan dengan ambisi, ya. Hatinya telah dihadapkan dengan apa yang disebut dengan materialisme, sehingga di dalam satu kejadian dia menyebutkan atau dia melakukan suatu masukan atau suatu pernyataan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya bahwa ini mengenai minyak narwastu yang mahal yang ditumpahkan oleh seorang perempuan di kaki Yesus, dan dia bahasanya mengkritik akan tindakan seorang perempuan itu. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas, ya. Lukas pasalnya yang ke 22, ya. Kita melihat Lukas pasalnya yang ke 22. Kita lihat Lukas pasal yang ke-22. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 4 sampai yang ke-6. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Disebutkan di sana bahwa tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa dia sebetulnya berbicara atau menyampaikan konsepnya dia atau pandangan dia bahwa kenapa uang 300 dinar ini atau minyak dengan harga 300 dinar ini tidak diberikan kepada orang miskin. Akan tetapi Tuhan Yesus sangat tahu akan hatinya. Ya, hatinya ini tidak tulus. Hatinya ini sudah diikat oleh ambisi serta mamonisme yang mengikat dia, sehingga Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang selanjutnya bahwa biarkanlah dia, ayat yang ke-7 sampai 8 di dalam Yohanes 12 yang kita baca tadi, bahwa biarkanlah dia lakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Jadi ini jawaban yang sangat telak yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yudas Iskariot. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Yudas Iskariot ini adalah seorang murid Yesus yang sangat bisa disebutkan sebagai seorang yang memiliki bakat, ya, memiliki keahlian, talenta di bidang keuangan. Akan tetapi kita melihat kelanjutannya bahwa ternyata Yudas Iskariot inilah yang akan menjadi salah satu murid Yesus yang
akan melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Jadi yang dimaksud dengan ciuman seorang lawan ini adalah Yudas Iskariot itu sendiri. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ciuman adalah merupakan suatu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup menghargai akan satu dengan yang lain. Akan tetapi ternyata dengan ciuman ini Yudas mengubah, ya, Yudas Iskariot ini mengubah ciuman ini menjadi suatu ciuman yang mengandung pengkhianatan, ya, ciuman yang mengandung kebencian, dendam, dan juga satu kejahatan. Sehingga Yudas yang tadinya murid Yesus sekarang telah berbalik menjadi seorang lawan, menjadi seorang musuh. Sehingga kalau kita baca di dalam Matius atau Lukas, dalam Lukas pasalnya yang ke berapa itu? Lukas pasal 22 ayat 47-48 kita bisa lihat, ya, kita baca ya. Lukas 22 ayat 47-48. Lukas 22 ayat 47 ayat sampai 48 disebutkan di sana. Ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Jadi di sini Yudas Iskariot telah mengubah ciuman yang tadinya adalah gambaran tentang kerinduan, cinta, kasih, tentang rasa hormat, tentang bahasa komunikasi yang baik, yang menunjukkan tentang persahabatan, ya, telah diubah menjadi sebuah pengkhianatan, sebuah dendam, sebuah kejahatan, sebuah kebencian. Sehingga di sini Tuhan Yesus berkata bahwa, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ini suatu pertanyaan, ya, yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Yudas, dan pertanyaan ini tentu saja menggugah akan hati Yudas Iskariot dan juga menggugah kita semua bahwa sudah tidak ada konsep lain atau sudah tidak ada metode lainnya untuk menggambarkan tentang kebencian dan pengkhianatan kepada sesama manusia. Sudah tidak ada cara lain selain daripada melakukan ciuman untuk melakukan pengkhianatan, untuk melakukan kejahatan, kebencian, untuk menunjukkan rasa dendam kepada sesama manusia. Jadi kita harus ingat itu bahwa, ya, janganlah kita melakukan suatu kasih yang tersembunyi. Janganlah kita menunjukkan kepura-puraan, kemunafikan di depan sesama kita untuk memuluskan atau meloloskan suatu niat yang tidak baik di dalam hati kita. Ini adalah merupakan suatu tindakan penipuan, ya, yang menyelubungkan akan suatu ekspresi atau bahasa komunikasi yang tadinya adalah tujuan baik dan mulia, telah diganti dengan maksud dan tujuan suatu kejahatan. Inilah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Inilah ciuman seorang lawan. Sehingga ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kita semua agar supaya kita tetap terus menunjukkan niat hati kita yang baik, walaupun mungkin kita telah tersakiti, walaupun kita mungkin dikecewakan, mungkin kita dihina, difitnah, direndahkan orang.
kita tetap harus bangkit mampu untuk menyatakan ya satu hal yang baik walaupun itu sangat pahit. Kita tidak perlu harus menunjukkan kemunafikan. Kita tidak boleh mengubah sesuatu hal yang baik, yang mulia, yang positif, yang sudah Tuhan berikan bagi kita, untuk kita jadikan itu sebagai suatu hal yang mengandung kejahatan. Jangan merusak, jangan mencoreng sesuatu hal yang mulia, yang baik, hanya karena kita berambisi, hanya karena ingin memuaskan akan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Itu Allah tidak berkenan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita kembali di dalam pembacaan kita di dalam Amsal tadi, bahwa sebaliknya, bahwa seorang lawan memukul dengan maksud yang baik. Ya, artinya lebih baik seorang lawan ya memukul di sini, artinya tidak harus memukul secara fisik ya. Seseorang menegur kita dengan keras agar supaya kita jangan sampai salah melangkah, itu adalah merupakan suatu pukulan dari seseorang kawan, seorang teman dengan tujuan yang baik ya. Seberapa banyak kita telah ditegur, entah ditegur oleh orang tua kita, ditegur oleh atasan kita, ditegur oleh pemimpin kita, ditegur oleh orang yang lebih dewasa dari kita, dengan tujuan agar supaya kita itu terarah menuju kepada hal yang baik ya. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih indah ketimbang seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, melakukan suatu ciuman, pelukan dan disertai dengan ciuman, akan tetapi ternyata dia memiliki motivasi yang buruk ya. Itu yang sangat disayangkan. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik itu adalah lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita semestinya masih dapat diberikan peringatan dini, early warning system, oleh teman kita, saudara kita, pimpinan kita, atasan kita, guru kita, untuk supaya kita terus ditegur, diajar ya, sehingga kita terus dapat bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, kita menjadi manusia yang berkarakter, yang dapat memberi berkat, memberi teladan kepada banyak orang. Itu adalah lebih baik. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi ya. Di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-5. Jadi ini sangat jelas sekali. Walaupun menyakitkan, asalkan tujuan yang baik yang dilakukan oleh teman kita, saudara kita, orang-orang yang peduli kepada kita, kita harus menerima akan teguran atau pukulan dalam tanda kutip dengan maksud baik, untuk supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itu yang lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan materi firman Tuhan pada saat ini, yaitu ciuman seorang lawan ya. Kita harus terus berusaha untuk menunjukkan sikap pribadi yang sebetulnya ya. Firman Tuhan katakan bahwa kalau benar katakan ya, kalau salah katakan tidak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita harus hidup dengan penuh kejujuran dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi beban kepada banyak orang. Karena firman Tuhan mengajarkan agar supaya kita terus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi pelita, menjadi garam. Bahkan pun kita diajarkan agar supaya kita dapat menebarkan harum Kristus di mana-mana. Kita dicintai, disukai oleh banyak orang. Itulah yang menggambarkan pribadi yang sesungguhnya, pribadi seorang yang baik, seorang pribadi yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan akan perintah dan kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang Tuhan inginkan
untuk kita dapat melakukan sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga ada sempurna adanya. Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita jangan bersikap seperti apa yang dilakukan oleh seorang lawan ini, yang di dalam Alkitab ini, di mana kita telah mengambil contoh perilaku tindakan daripada seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kita terus bergumul berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan terus memampukan kita, sehingga kita terus dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita jadi teladan, jadi berkat. Ya, kita menunjukkan sikap yang baik, ya, kepada sesama kita, memberi berkat kepada sesama kita, sehingga nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan. Orang akan melihat kita, orang akan menyebut bahwa dia benar-benar adalah orang Kristen, anak Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan tadi berkata bahwa seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan kita pemahaman, pengertian, dan akan terus membukakan akan pikiran kita, hati kita, untuk terus hidup bijaksana, hidup baik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami lagi boleh mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah semua yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini atau kabar baik ini, hamba berdoa agar supaya mereka dikuatkan, dipulihkan, dimampukan, diberikan semangat kembali, dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik, dapat memberi kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara, terutama bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.